Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tumitul adza an tariqi shadaqah. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga pada Ramadan ini kita bisa menjalani semua rangkaian ibadah dengan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kaum muslimin sekalian, pada hari ini kami dari pimpinan wilayah Al-Irsyad Al-Islamiyah Yogyakarta ingin menghadirkan dakwah secara rutin insya Allah, dan pada kali ini dimulai dengan kita akan bersama dengan Ustadz Muhammad Mahri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ingin membahas satu hal yang saya kira menjadi bagian penting dari tujuan dari berpuasa, Ustaz. Di mana tujuan utama dari berpuasa adalah agar kita bertakwa seperti umat-umat terdahulu. Nah, salah satu bunga takwa itu adalah akhlak. Karena disebutkan bahwa akhlak ini adalah menjadi tujuan utama dari risalah Rasulullah SAW. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Yang menarik Ustadz, masalah lalu lintas, ya. Bagaimana Ustadz sekarang memandang lalu lintas kita pada hari-hari ini? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Soal lalu lintas ini memang banyak mengundang perilaku kita. Jadi bagaimana aslinya kita itu di jalan akan nampak itu, siapa kita itu. Karena apa? Kita banyak berinteraksi kepada orang lain. Jadi kadang-kadang kalau orang ngebut kita ikut ngebut, orang-orang pelan kita juga ikut pelan. Ada kalanya orang-orang pelan kita ngebut sendirian, begitu. Nah, ini adalah gejolak hati yang nggak bisa dibuat-buat gitu. Ini spontan timbul. Nah, spontanitas yang timbul dari hati ini terlatih begitu, nggak bisa dibohongin. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan akhlak pada setiap umatnya. Beliau saking hati-hatinya. Sampai-sampai nabi-nabi yang lain itu kalah pangkat dengan Nabi Muhammad SAW karena keunggulan akhlak beliau. Gitu. Kalau nabi-nabi yang lain masih ada unsur sedikit kayak nggak sabar, itu masih ada. Nabi tidak. Begitu. Nah, untuk masalah lalu lintas tadi, apalagi sekarang kita menghadapi kayak di lampu merah itu. Lampu merah kadang-kadang kalau lagi rame, ya kita berhenti. Apalagi kalau ada polisi. Kalau nggak ada polisi, terus aja kita. Karena apa? Merasa ini nggak ada yang ngawasi kok. Saya mau melanggar nggak apa-apa. Ya. Toh tidak ada yang ngawasi. Toh tidak berdosa. Nah itu. Ya memang ini bukan satu-satunya syariat yang jadi masuk dalam ranah hukum, tapi ini adalah ketertiban yang dibuat oleh hati kita. Ukurannya itu hati kita. Di sana ada bahasa Jawanya tepo seliro dengan orang lain. Di lalu lintas itu ada bagaimana kita memberikan jalan kepada orang tua yang lewat, misalnya nyabrang. Kita bukan mau menang-menangan, tapi kita memberikan jalan. Itu juga akhlak yang baik. Kadang-kadang juga tidak menggunakan klakson di depan orang tua yang lagi kebingungan nyetir sepeda motor. Susah begitu. Lalu
berikan klakson yang cukup besar, ini juga kurang berakhlak sebetulnya. Walaupun kita tahu ya orang ini punya kesibukan yang mendesak, harus cepat-cepat sampai. Ini menuntut akhlak yang beragam gitu. Kemudian yang kedua, kalau kita mau mengikuti akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dalam lagi, itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib itu kalau mau berangkat ke masjid pernah satu kali terjadi beliau itu telat ke masjid sehingga mau mendahului jalan, di depan ada orang tua. Lalu Ali bin Abi Thalib memilih tidak mendahului. Jadi tetap di belakang orang tua itu sampai dekat masjid baru masuk ke masjid. Akibat dari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat Jibril, jangan boleh berdiri dulu itu Nabi. Waktu itu Nabi jadi imam. Maka Nabi ditahan, punggungnya mau berdiri tidak bisa. Lalu Nabi pun bertanya, ini ada apa, ini nggak biasa begini. Lalu Allah memberitahukan ini Ali sedang memberikan apa? Masya Allah. Memberikan penghormatan, memberikan adab, memberikan akhlak yang baik. Ini dia nggak mau nyalip orang tua. Tidak mau mendahului orang tua. Nah ini sehingga membawa dampak yang luar biasa. Dan intinya satu akhlak baik yang kita tanam di jalan, jangan lupa berapa banyak pasang mata akan melihat, oh ini orang baik. Saya mau niru besok kayak begitu. Insya Allah ini kalau dikerjakan oleh orang lain, bunga pahalanya pun akan sampai kepada kita. Begitu Ustaz. Masya Allah. Jadi masalah lalu lintas ini sebetulnya kan masalah hukum ya Ustaz. Ya. Artinya di sana sudah ada rambu-rambu, Ya. ada lampu merah, Iya. ada marka jalan, sudah lengkap. Kemudian para pengendaranya juga sudah diharuskan punya SIM. Iya. Artinya semua sudah diatur secara hukum begitu. Tapi menurut Ustadz masih tetap memerlukan akhlak ya. Betul. Di jalan raya itu ya. Iya. Iya. Tetap perlu akhlak. Jadi apalagi yang membuat kebijakan ini. Kalau kita yang menerapkan di jalan saja itu perlu berakhlak, apalagi kita ini yang membuat kebijakan di jalan ini tidak boleh belok kanan. Itu tentu harus juga lebih taat hukum gitu. Taat hukum di sini bukan berarti takut kepada hukum. Wong yang bikin hukum juga sama manusia dengan kita. Dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, dalam rangka untuk berakhlak gitu. Dan kalau ini kita niatkan untuk ibadah, maka ini punya nilai 1. Walaupun berhenti di lampu merah begitu, kalau kita niatkan untuk ibadah, maka ibadah ini akan memberikan nilai 1 untuk kita. Tapi kalau kita niatkan yang lainnya berhenti kok, saya nggak berhenti nggak enak ini, sungkan. Nah itu nggak dapat apa-apa. Itu letak ibadahnya di situ Ustaz. Iya, inilah bedanya Islam dengan yang lain barangkali ya Ustaz ya. Di mana semua perilaku kita itu juga ditujukan untuk dalam kerangka ibadah kepada Allah. Iya. Sehingga bahkan tidak diawasi, bahkan tidak ada polisi, kita tetap melakukan yang terbaik dan tidak melakukan pelanggaran. Begitu ya Ustaz? Betul, betul. Ya, karena kemudian juga hal ini akan membuat bahwa kita menghormati orang lain secara luar biasa. Pelanggaran-pelanggaran itu tentunya juga bisa mengakibatkan kecelakaan dan sebagainya. Nah, apakah ini juga bisa dirujuk dengan tadi hadis yang awal saya baca Ustaz? Jadi dari hadis tadi disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, dan kamu menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sebuah sedekah gitu. Iya. Bisa dihubungkan ke sana ya Ustaz ya? Bisa banget. Jadi itu bagaimana interaksi kita dengan orang lain. Kan itu menyelamatkan orang lain supaya dia nggak kena celaka, supaya dia nggak kena luka. Ya, itu pelajaran yang sangat tinggi itu. Bagaimana Islam itu peduli kepada orang lain. Nah, menyingkirkan duri di jalan mungkin untuk saat-saat ini sudah nggak mungkin lah kita lihat ada duri di pinggir jalan. Jalannya udah mulus semua Ustaz ya? Bagus semua. Iya.
Tapi ada gangguan-gangguan yang berarti di jalan itu kita sikapi dengan bijak begitu. Jadi misalnya ada batu di tengah jalan, ya nggak ada salahnya kita berhenti dulu, kita pinggirin supaya nggak ganggu orang lain. Ya, halangan. Kemudian orang-orang yang suka memotong jalan, saya lihat di beberapa di media sosial juga sering saya lihat orang-orang di luar negeri itu kalau motong jalan itu di depan sana sudah dihalang-halangin oleh seorang pemuda untuk mengingatkan bahwa ini yuk salah jalan gitu. Bukan di sini jalanmu, ini jalur orang lain yang kamu pakai. Nah, ini lebih bahaya daripada curi, Ustaz, ya. Itu dia sudah menerapkan akhlak, cuman hanya tinggal meniti hidayah saja ya. Kadang-kadang mereka lebih tahu di negara-negara Islam seperti di Indonesia ini mayoritas Islam, entah mungkin saking Islamnya, jadi sampai hal-hal yang kayak begitu sudah nggak dapat porsi perhatian lagi di jalan gitu. Sehingga ya mau membahayakan orang lain mau tidak ada urusan. Ada jalan berpasir. Ya, saya pernah di satu jalan itu banyak pasirnya, itu saya lingkari. Ya, jangan lewat sini itu. Soal nanti saya pergi itu ada yang kepleset, itu bukan urusan saya. Tapi saya dari hati saya sudah ingin menyelamatkan orang lain supaya nggak kepleset sini. Karena kalau nanti dia lewat pakai sepeda motor atau pakai mobil, dia bisa terjadi slip ban. Maka itu akan membahayakan dirinya dia sendiri sama orang lain di belakang gitu. Saya rasa itu akhlak yang perlu kita coba belajar bersama-sama di jalan. Begitu, Ustaz. Satu lagi, Ustaz. Jadi akhlak ini kan harus disosialisasikan dan dididikkan kepada generasi penerus dengan terus-menerus ya, dan secara baik begitu. Nah, sementara kita sering melihat kalau pagi-pagi hari bapak-bapak atau ibu-ibu itu ngantar anaknya mau ke sekolah gitu, mungkin karena takut terlambat atau ingin segera pindah ke aktivitas lain, ngebut, kemudian lampu merah juga dilanggar dan sebagainya. Ini tentu berefek pada pendidikan akhlak yang orang kurang baik begitu. Bagaimana menjelaskan ini, Ustaz? Ya, mendidik anak ini sudah, apalagi di jalan raya, kesempatan kita untuk mendidik anak ini lebih sedikit daripada orang lain mendidik anak kita. Nah, khususnya untuk di jalan raya, mereka tahunya jalan raya itu arena kebut-kebutan, arena bebas sebebas-bebasnya. Dia bisa pakai tanpa helm bahkan, boncengan sampai bertiga. Nah, itu kadang-kadang mengundang image yang kurang baik. Kadang-kadang juga nggak salah anaknya, salah bapaknya mendidik. Bapaknya tidak ada keteladanan, Ustaz, ya? Tidak ada contoh dari bapaknya. Bapaknya nggak pakai helm, udah jalan langsung ke jalan raya, kebut-kebutan, nyalip sana, nyalip sini, tidak peduli jalur orang lain diambil, sampai nyaris mencelakakan pengemudi yang lain. Ini akan memberikan contoh kepada anak kita, oh berarti kayak bapak ini nggak apa-apa nih, berarti besok saya nggak masalah ini kayak begini nih. Ya. Nah ini perlu sekali, tapi ini akan direkam oleh anak itu bagaimana ini paling banyak itu dia akan bergaul di jalan daripada di rumah. Ketemu orang tua hanya berapa jam, tapi dia di jalan itu lebih lama. Dan ekspresi-ekspresi kemarin yang bersama orang tuanya ini akan dia tumbahkan di jalanan. Bisa jadi di kampung dengan kawan-kawannya, mempengaruhi kawan-kawannya yang lain. Yang ujung-ujungnya akan memberikan output yang negatif. Begitu, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Muhammad Mahri. Kaum muslimin sekalian, kita senang pada hari ini bahwa ternyata akhlak di jalan raya itu sungguh luar biasa. Dia menjadi pendidikan bagi semua orang bagaimana berperilaku baik dan menghormati orang lain, taat hukum, dan itu akan menjadi bunga-bunga dari ketakwaan kita. Semoga pada Ramadan ini ketakwaan kita lebih baik dan kita
bisa menunjukkan akhlakul karimah yang tinggi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.